Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa farada alaina siyama linailit taqwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi sallallahu alaihi wa sallama nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri, amin. Rabbi israh li sadri, amin. Wa yassir li amri, amin. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sadaqallahul aliyyul azim. Para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah salat tarawih Musalla al-Muttaqin, ya insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus ila hadratul mukarram Ketua DKM Musalla al-Muttaqin Al-Ustaz Ubaidillah, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa pelihara kesehatannya, panjangkan umurnya, terus memberikan yang terbaik demi keaktifan kegiatan kemakmuran Musalla Al-Muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Mewakili para orang tua yang hadir, diantaranya adalah orang tua kita Bapak Haji Hafid, Bapak Tamrid, dan yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Ibu-ibu yang ada di atas ada ya? Ada. Yang tua, yang setengah tua, yang mendekati tua, semuanya. Mudah-mudahan doa dari kami semua senantiasa teruntuk buat para orang tua yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara kesehatannya semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini model baru. Enggak juga sih. Kalau buat saya sih enggak, karena memang kebiasaan orang ini sekarang udah mulai bergeser. Ini masih gede. Ada kultum, ada yang enggak ada. Terus saya lempeng. Ini di ngomongnya dimajuin. Yang biasanya setelah salat tarawih. Karena di sini ada jamaah yang salatnya 8. Ada ya? Nah, kalau nanti dia dengerin ceramahnya habis tarawih, dia pada berat. Dia pulang duluan. Iya kan? Makanya rata-rata itu kebanyakan tipe-tipe masjid musholah modern itu manfaatinnya waktunya sekarang. Biar kebagian semua. Ini masih ngetik, masih banyak yang 23. Kemarin saya di Perumnas malah katanya keren Pak. Warung nih, ya kultumnya semenit sebelum tarawih. Banyak jamaah penuh sampai luar-luar loh. Mama loh. Wah itu bagus, dalam mobil nggak ngantri. Kalau ngantri repot ya, robitnya kedangdut. Sholat udah selesai kapan? Yang 20 ngalah bisa merokok 2 batang. Ya bener kan? Oh, Bang Maya saksinya. Yang 20 minggir dulu. Ngasih kesempatan buat yang 8 untuk witir dia. Buat dia maju dia. Wah, dia mau banyakan dia. Kalau saya mau banyak, mau beli masih bagus mau sholat. Betul apa bener? Masih banyak banget saudara kita yang ogah betul sholat. Masih mending juga sholatnya masih ogah-ogahan. Yang lebih luar biasa lagi, siangnya aku puasa.
Pas dibuka KTP-nya namanya Muslim. Iya kan? Lah bayar Pak no di Asanugraha. Tahu. Depan Asanugraha ada Soto Surabaya. 6,7 kaki banyak banget. Kaki doang separuh ditutup. Kenapa bisa dipikir buat pulih ganti dia. Ya model seperti ini yuk ikutin aja. Terus yang penting nih sekarang ini kita jaga hubungan yang baik. Mau 20, mau 8. Bahkan nama yang tak sembahyang pun juga udah baik. Bagaimanapun dia saudara kita. Memang tinggal hidayahnya aja yang belum mereka dapatkan. Ya mudah-mudahan kebersamaan ini akan menjadi keindahan suasana hubungan kemasyarakatan kita, menciptakan nuansa Islam yang rahmatan. Amin ya rabbal alamin. Biasanya berapa lama nih Ustaz? Ubaidillah. 7 jam. Udah paling gara-gara terawih, berbulan kelamaan. Kultum mah biasanya ya 7 menit. Ini udah 5 menit gua. Biar bulan 10. Iya, karena Al-Muttaqi ini termasuk aktif Pak. Saya ngikutin tuh, saya follower Instagramnya. Bahasa sekarang kalau yang ajak ngerti follower lah Pak. Megaul nih. Follower tuh pengikut. Ketik apa? Subscribe Al-Muttaqi. Aktif banget. Dari mulai yang pertama Reja ya sampai apa lagi tuh. Guru kita Kiai Nur sampai semangat banget. Saya yakin semuanya gitu. Kayaknya udah pada pinter semua, tinggal ngamalin doang. Ramadan tiap malam tiap tahun datang. Hadisnya itu aja, iya kan? Yang bikin beda apanya? Ngamalin ya udah. Karena ini jawab udah ngaji, kegiatannya aktif banget yang Muttaqi. Makanya saya ngambil tema yang sedikit beda aja deh. Ambil temanya itu keistimewaan buat orang yang puasa, diciptakan surga khusus yang bernama surga Royan, dan cara memasukinya yang juga berbeda. Jadi temanya apa? Pak, keistimewaan orang yang berpuasa diciptakan khusus. Dengar juga. Enggak kelihatan mukanya. Tapi bagus tuh orang mainannya semua. Namanya surga Royan. Tertera di dalam kitabnya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki yang bernama kitab Syarful Ummatil Muhammadiyah, di dalam bab khasais keistimewaan orang-orang yang berpuasa. Ada sebuah hadis qudsi dan ini masyhur. Biasanya redaksinya keluar ketika masuk bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudusinya, "As-saumu li wa ana ajzi bi." Puasa itu kata Allah punya aku, dan aku langsung yang akan memberikan pahala kepada orang yang mampu mengamalkan ibadah puasa. Nah, di antara pemberian Allah yang khusus kepada orang-orang yang berpuasa, dari sekian banyak kelebihan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berpuasa, di antaranya adalah keistimewaannya itu diberikan langsung oleh Allah dengan diciptakan khusus penempatan orang-orang yang sering berpuasa, istiqomah puasa esok di yaumil kiamat dengan nama surga Royan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuqalu lahu inna fil jannati baban. Sesungguhnya esok di hari kiamat di dalam surga ada sebuah surga, yuqalu lahu Royan, yang dinamakan adalah surga Royan. Tom, hello, lu mau sholat tarawih apa main?
Ayo. Biasa. Enggak, jangan. Biarin di pojokan, biarin. Dan berisik. Enggak ada dia juga enggak resep. Nih, Tom. Tadi Ustaz ngomong apa? Nah, ya kan enggak dengerin kan? Yang sebelah sini, Bang. Namanya surga apa? Surga Roy. Nah, Tom, namanya surga apa? Oh ya. Namanya surga Roy, dengerin Tom, dengerin. Ya, percuma udah tunggu sini, udah pahala gede gara-gara lu pada ngobrol, pahalanya ditahan. Ibarat dapat duit gocap, dieming-emingin doang nih. Gocap, pas mau diambil, Masukin lagi. mau. Ya, gak apa-apa. Dengerin ya, bentar ya. Bentar aja dengerin. Mainnya ntar, habis terawih lu main BKT nyebul kali ya. Ada yang marah. Namanya surga Roy. Ayah. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamati, yang nanti para orang-orang yang biasa di dunia melaksanakan ibadah puasa masuk ke dalam surga itu, la yadkhulu ahadun minhu ghairuhu, yang tidak ada satupun yang bisa masuk ke surga Roya kecuali orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Kenapa? Ya meskipun kita tahu puasa cuma 30 kali, tapi masih alhamdulillah. Harapannya mudah-mudahan termasuk min zumratis shaimin, gerbong orang yang sering berpuasa. Karena nikmatnya luar biasa, surganya khusus. Namanya surga Roy. Yang kagak bakalan bisa masuk ke surga itu kecuali orang yang berpuasa. Bahkan surganya itu diberikan hak prerogatif oleh Allah, mampu berbicara. Surga Royan berkata, aina shaimun, mana orang yang suka berpuasa? Fayaqumun, lalu mereka diri. Nah, dirinya itu udah hidayah dari Allah, kagak ada yang ngaku-ngaku kayak di sini. Jadi kan kadang ngaku-ngaku ya. Dapat BLT ngakunya orang Jakarta, lo KTP-nya Brebes. Lo saya udah 2 tahun Ustaz di sini. Jawa dong. Nggak bisa ngaku-ngaku, itu dengan sendirinya. Fayaqumun, maka berdirilah orang-orang yang biasa berpuasa, digiring oleh Allah masuk ke dalam surga, yang ketika faida dakhalu, apabila para ahli puasa sudah masuk, ughliq, maka surga itu ditutup. Berarti kan khusus banget itu, luar biasa. Bu, surga apa namanya? Gua dengerin juga walaupun dia ngobrol. Hebat sih dia, punya indra keenam. Ngobrolnya aja masih ngerti. Daripada bocah ngobrol banget ngomong. Iya, iya. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya, selain daripada Allah ciptakan surga yang khusus buat kita orang yang berpuasa, kan capek Pak, capek Bu, puasa luar biasa capeknya. Bener gak? Yang biasa kita pagi nyarap nasi uduk pakai jengkol, yang biasa ngerokok kopi diuyuk sama rokok Samsung, mendelik di rumah tangga. Nah, sekarang mana? Ada sih makanan, cuman sebelum beduk maghrib kagak bakalan disentuh. Tuh hebatnya orang Islam. Jujurnya luar biasa, cuman jujurnya Ramadan doang sama makanan. Pas selesai puasa, ya kembali lagi ke habitatnya, bohong lagi, bohongin orang lagi. Ya Allah, andaikan saja ini tarbiyah Ramadan diamali, terus esensi daripada nilai puasa Ramadan itu mampu diterapkan, kayaknya jamaah mushollah mutakid jadi calon wali semua. Nah, iya, gimana nggak jalan wali? Sama orang pada baik, ada orang mau lewat
dikasih. Sandung. Paham kan takdir. Orang dikasih malah saking lain, saking alhamdulillah. Para bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan surga khusus buat kita orang-orang yang insya Allah biasa berpuasa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan cara memasukinya yang berbeda dengan para hamba-hamba Allah yang lain yang begitu ngantri di yaumil kiamat. Ngantri kita Pak di padang mahsyar namanya. Saya tanya sama yang jamaah di sini depan nih, percaya enggak esok kita mati, hari dibangkitin, yaumal ba'tsi, kita dikumpulkan di padang mahsyar? Yakin atau enggak? Percaya atau enggak? Elah Pak, semuanya panjang bulat. Ini kalau orang mau pakai kotor, wah enak ini bro. Bisa lihat yang gede, yang kecil, yang hitam, enak aja. Yang apa bakal bisa? Boro-boro bikin gituan. Kalau orang matahari di atas kepala kita sejengkal Pak. Matahari udah keringetnya udah kumpul lagi, banyak orang yang kelelep. Makanya orang yang biasa aja di pusat dua itu lah bola leher kayak bangsa gitu. Panjang leher begini. Nanti kalau kita di padang mahsyar melihat orang yang palanya kayak ini jerapah deh. Mau gini deh. Wah, dia pede banget. Emang begitu Pak. Ya itu haji sore. Kayak azan tetap ya. Yang azan sama yang komat, yang komat ada kecilan. Yang komat kan pendek. Azan yang panjang tuh. Lumayan dah. Bejeget. Tahu bejeget orang sih, bejeget tahu bejeget. Nih orang bejeget itu belaku, megang duit banyak, ada tengil. Nanti bejeget tuh. Yang duit 10 juta jalan begini. Nah ini bejeget itu Betawi tuh. Betawi kalau punya duit 50 juta jalannya tengil. Apa aja mau dibayarin dia cuma 50 juta doang. Bisa gitu itu dibawa tiap hari cash. Makan gue ya. 3 hari gue sepuyeng. Jual lagi. Kalau masih ada. Kalau masih ada. Kemarin di Busur DKT ya. Ada yang mati, ada yang gila. Yang mana tadi? Leher. Zakat. Itu kumpul pada masyarakat. Nah, ada cara khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan. Ya ini yang dibilang termasuk kata Sayyid Ali Al-Maliki wa anna ajizi bihi. Orang yang berpuasa memiliki keistimewaan khusus. Tertera di dalam kitab Durratun Nasihin bahwasanya esok di yaumil qiyamah ya'ti qaumun yaumal qiyamati lahum ajnihatun ka ajnihatit thair. Nanti di yaumil qiyamah akan datang satu kelompok yang diberikan oleh Allah, diciptakan orang ini punya sayap. Punya lahum ajnihatun, mereka diciptakan sayap. Ka'ajnihatit thairi, seperti sayapnya burung. Fayatiruna biha ila itbaqil jannah. Dan dia dengan menggunakan sayap itu terbang sampai ke hamparan atau gerbang surga. Pas nyampe di surga, malaikat Ridwan nanya, siapa nih? Pakai bahasa Betawi aja ya. Kalau pakai bahasa Arab, langah longok, gobel waktunya sedikit. Tinggalan 2 menit setengah. Ya kan ikut anon aksi. Detik krek spasi maman. Aja ada tuh ya. Maju aja itu terus dibaca sama dia. Ini kalau ngetik krek spasi Mamat. Baru-baru dia cuma itu bener. Tadi krek spasi Mamat. Mamat tuh Ji. Ya jangan sekarang kalau udah viral begini kirim orang gila Pak. Itu apa? Handphone itu ngapain? Rekam ya. Ya kita ditonton seluruh Nusantara. Ya kan? Melihatin semua. Makanya repot juga. Nah, dari mana tadi?
Mamat. Kagak, saya memang ngetes, maksudnya ada dengerin mah kagak. Itu tong namanya tong. Mamat ya. Jadi punya saya. Nyampe di depan surga. Stop nih. Sama malaikat Ridwan. Kata malaikat Ridwan, siapa lu? Kalau bahasa Arabnya, man antum. Kayak bahasa Betawi kan? Siapa lu? Muhammad. Tahu. Siapa lu? Dijawab, yang jawab itu Betawi juga. Gua. Aduh. Katanya apa? Gua umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Wah, geleng-geleng Ridwan. Ini bisa buat ini. Lu pada ngelihat penghitungan nggak? Tempat penghitungan? Maksudnya pada ngantri dihisap. Jawab si yang apa ya, namanya si Alem. Kalau kata Alem, kagak, gua nggak niat. Wah, bingung lagi dia. Gua orang sakti nih dia. Orang sakti. Pertanyaan lagi sama malaikat Ridwan. Lu melihat jembatan Siratal Mustaqim kagak? Orang kata kagak gitu kan. Tapi kalian ngeyel sebenarnya ambil 2 kali. Dibedek lu. Kagak, maksudnya enggak tahu gua. Waduh, hebat nih orang kata malaikat deh. Geleng-geleng bingung aja. Enggak dibelain. Itu guru mana itu? Apa yang mau ke surga? Enggak ada itu. Kadang emang kalau baru gitu ada aja nyampe, wah kamu pak, lu pada ngeliat jembatan Siratal Mustaqim enggak? Kagak. Wah hebat nih orang, hebat. Nggak nyampe begitu soal kok orang-orang kagak bisa nyampe sini, tiba-tiba nyampe rombongan. Ini kalau kita ibaratin pak, ketika kita mau ke istana presiden, kita punya tiket khusus. Yang pas pampres aja nggak tahu bahwa dia itu dikasih sama presiden. Ambil bentak sama pas pampres. Pas ditongolin begini, ada seniornya bilang, dikeplak pak seniornya, ini tamu khusus bego. Lo glonong dia, lo pakaiannya kuning, nggak harus rapi ya, namanya tamu kok. Apalagi diundang, makanya beda orang diundang sama ngarap-ngarap diundang teh. Ya kan, kalau orang diundang mau tampilannya bagaimana teh nyantai aja. Tapi kalau orang ngarap-ngarap diundang, wah gue besok pakai baju apa ya? Orang suruh ngadep RT aja pakai batik. Mau ngadep lurah, gitu kan? Ya nyampe, waduh, repot nih. Sampilnya nanya dia malaikat. Terus apa nih yang bikin lu semua ini jadi mulia, memiliki kemuliaan yang begitu luar biasa? Lalu jawab si Alim tadi, gua waktu di dunia telah menyembah Allah, ibadah kepada Allah secara rahasia, yaitu puasa. Puasa itu kan orang nggak ada yang tahu, yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hebatnya puasa seperti itu. Kalau sholat johor ada yang niat, ya kan? Ada yang sedekah, ada yang minimal yang menerima sedekah. Dia tahu nih bagi gua loh, ya kan? Tapi kalau puasa yang tahu dia dengan Allah. Ketika di dunia saya menyembah Allah, ibadah kepada Allah secara rahasia, dan aku diberikan kemuliaan oleh Allah, masuk ke dalam surganya pun juga secara rahasia. Kira-kira enak gak? Nggak pakai proses ngitung, nggak pakai ngelewatin jembatan Siratal Mustaqim. Kuncinya apa? Bu, kuncinya apa? Jangan marah laki. Kuncinya puas. Makanya jangan hanya puasa Ramadan saja yang kita kerjakan, tetapi setelah puasa Ramadan ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, yang apabila kita kerjain 6 hari tersebut sama juga kita melaksanakan puasa selama 1 tahun. Cuma ngerjainnya jangan hari pertama dijebuk lo. Banget giro. Haram. Hari pertama hari raya itu haram. Goyang malah ngaji. Makan enggak, aneh puasa Syawal ya. Begini, jejelin banget. Lah itu makan enggak ada salah. Enggak ada emang haram. Hari
Tasyrik haram. Awal Syawal sama hari raya Idul Adha itu haram. Lu kata lu hebat banget juga. Biar ada puasa pendukung di belakangnya juga tetap aja cekokin. Ini. Kasih tuh sirop. Dijelin. Nah, gimana daripada itu dibilang puasa orang bod. Puasa 6 hari. Lanjutin lagi yang mampu puasa Senin Kamis, yang mampu puasa awal bulan, yang mampu puasa sunnah tengah bulan, Ayyamil Bid, belum lagi bulan-bulan haram, Yaumul Asyura. Banyak Pak puasa-puasa kita belajarnya di kewajiban bulan suci Ramadan, tapi mampu kita lanjutkan dengan merasakan kenikmatan puasa, kita lanjutkan dengan puasa-puasa di hari-hari yang sunnah. Mudah-mudahan jamaah, para bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya melalui hikmah Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan untuk kita. Dan kita sudah insya Allah puasa 8 hari ya. Berarti masih 22 hari. Kalau bocah ingat karena dibenerin. Lebaran kapan ya? Lebaran kapan ya? Kalau bapak-bapak masa bodoh. Tahu-tahu aja kan pas giliran 3 hari seminggu mau lebaran, hobi palanya nih. Seminggu aja rumah belum dicet. Tahu itu begitu biasanya kan? Minimal rumah lapor masih awang-awang mulu. Kue ataupun belum ada. Bocah baju belum pada dibeliin, mertua juga belum dipikirin, boro-boro dibeli, kepikiran kagak nyampe. Boro-boro mikirin nih, bapak-bapak yang takut nih, udah 20 yang mau pulang kampung, ya kan? Udah 2 tahun corona nggak pulang-pulang, Pak Jabi pulang nggak? Enggak. Ngapain sengaja? Depan banget. Pulang kampung lah. Lihatin nengokin kampung tuh udah ada apa, sawah masih ada kagak. Seorang. Iya, ini bos jamu pulang nggak bos jamu? Ada ibunya ada? Ada. Jangan lupa paketan saya. Loh, ini malam Jumat. Sehat laki-laki. Ya ada tanding. Mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di hari sisa menuju kesempurnaan Ramadan kita terus dipelihara keistiqomahan kita, jaga jangan sampai kita batalin satu pun puasa kita, karena begitu luar biasa pahalanya Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kita dan kita dimasukkan ke dalam surga khusus, yaitu surga Rayyan bersama kelompok orang-orang yang biasa istiqomah menjalankan ibadah puasa. Yang terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan malam Jumat, dengan kemuliaan malam bulan suci Ramadan, hajat kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Duit biar banyak, pakaian bocah biar bagus-bagus, rumah kecat, motor bisa diganti, edit titik-tahan, semuanya biar berkah. Ini ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.